Dan itu indah sekali, indah sekali. Kalau Anda mau coba silahkan. Begitu Anda mendapatkan itu semua, demi Allah saya katakan, dunia sudah nggak ada nilainya. Anda pegang uang nggak ada artinya. Demi Allah saya katakan, Anda kendaraan nggak ada artinya. Anda mau coba apa saja, Anda mohon pada Allah, diberikan. Silakan. Hayya 'alal falah. Penghafal Quran itu akan selalu mengulangi ayat yang dia hafalkan. Dia ulang-ulang. Beda dengan pembaca. Kalau pembaca sekali baca selesai. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selesai, baca. Tapi penghafal tidak. Begitu dia menghafal ayat ini, dzalikal kitabu la raiba fihi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Berapa huruf yang saya bacakan tadi? Saya tanya pada Anda, berapa akumulasi pahala yang Allah berikan pada orang ini ketika dia mulai terus mengulang-ulang ayat itu? Demi Allah saya katakan, saat Anda macet di ayat terpanjang dalam Al-Quran dan Anda memandang dengan akal Anda kesulitan menghafalkannya, maka pada saat itu pandanglah dengan iman Anda. Barangkali saat detik itu Allah bukan ingin memberikan banyak ayat yang Anda hafalkan, tapi Allah ingin melimpahkan banyak pahala yang Anda butuhkan. Hei fulan, saya jadikan dia cuma 1 jam hafal, karena pahala dia udah banyak. Dia dari dulu ngapalin Quran, dosanya dikit, amalan banyak, malam-malam tahajud, Senin Kamis puasa. Ya kamu kemana aja? Baru ingat saya 3 hari ini, baru pengen jadi ahli Al-Quran 2 hari ini. Terus kamu pengen kemudian hafal dengan cepat? Tidak, aku inginkan kamu banyak mendapat pahala untuk menutupi dosa-dosa yang kemarin pernah kamu lakukan. Setelah itu, aku akan percepat melebihi teman-temanmu yang lain. Jadi kalau Anda macet dalam satu ayat, bayangkan pada saat itu, bukan Allah menginginkan kita lambat dalam menghafal, tapi Allah ingin mengalirkan pahala untuk menutupi dosa-dosa kita di saat itu. Jelas ya? Ini cara menghadapi. Jadi kalau Anda cara berpikirnya demikian, akan selalu mudah dalam menghafal Quran. Demi Allah saya katakan, pernah ada satu mukhayyam, kegiatan daurah untuk menghafal Quran dalam 30 hari. Ada anak yang saat datang dari nol dia belum hafal tuh hari pertama, gak ada hafalan masuk, gak ada macam-macam masuk, dimotivasi. Setelah itu dia mendekat kepada Allah, rajin berdoa, macam-macam mohon dan sebagainya. Hari ke-27 dia hafal Quran 30 juz. Perhatikan bagaimana Allah mengangkat derajat orang ini dulu. Kitabku ini mulia, ini firman suci. Aku hanya ingin mudahkan jadi sahabat Quran bagi orang yang hatinya sudah suci. Aku ampuni dulu dosanya supaya bersih dari kotoran. Sekarang kamu hafalkan. Kalau sudah seperti itu, maka Masya Allah, ada kenikmatan dah hafalkan. Seakan-akan gak ada yang susah, ringan. Dan seakan-akan Anda sudah paham di mana kuncinya. Ini kunci masuknya, ini keluarnya, ini yang paling gampangnya, ini kemudian yang mirip-miripnya. Anda ngerti itu. Begitu dibacakan, Anda tuh kalau udah hafal Al-Baqarah aja, sananya tuh mudah semua. Gampang, ringan. Kayak seakan-akan yang tadinya Allahu Akbar sebulan baru dapat 1 halaman, setelah itu sehari 2 halaman Anda dapatkan. Itu pengen lagi sampai ujungnya terasa mudah. Susah itu terakhir nanti, bukan susah ayatnya, tapi susah mengucapkannya. Begitu telah selesai 113 surah telah Anda bacakan, tinggal yang terakhir, tiba-tiba ada hentakan di tenggorokan Anda itu. Karena tinggal surah An-Nas Anda bacakan untuk menutup hafalan Quran Anda dengan sempurna. Begitu Anda baca, kadang-kadang tersekat tenggorokan, bukan karena nggak hafal, karena sebelum menghafal pun sudah kita hafalkan. Tapi ada kebahagiaan tersendiri, seakan-akan ada sesuatu ditimpakan pada diri kita, dan itu nggak bisa dinilai dengan apapun dalam urusan dunia. Begitu Anda bacakan Qul a'udzu birabbin nas, air mata mengalir. Karena Allah akan mengganti status Anda pada hari itu sebagai hamilul Qur'anil Karim. Dan Anda akan dijaga oleh Allah. Bahkan saat wafat, jasad Anda dijaga oleh Allah sampai dibangkitkan dalam keadaan yang sangat sempurna. Dan itu anugerah. Bahkan orang tua ketika mendengar anaknya sudah masuk ke derajat itu, Allahu Akbar, lunglai tangannya, jatuh dia, bersujud. Seakan-akan dunia sudah nggak ada nilainya. Dan itu cuma Al-Quran. Tunjukkan pada saya, mana orang hafal kitab sucinya yang punya perasaan seperti itu. Tunjukkan, saya nggak usah sebutkan lah nama-nama kitab yang dianggap suci sekarang. Coba, tapi tunjukkan kepada saya. Ada orang hafal kitab A, kitab B, kitab C sampai jatuh, tersungkur, nangis, ada harum mendalam, kecuali Al-Quran.
Ini kitab apa gitu bisa memberikan dampak yang luar biasa? Ini kitab apa yang bisa mengalirkan air mata? Dan air mata itu kan nggak mudah keluar. Itu kalau nggak berasal dari fitrah yang paling dalam, itu nggak mungkin bisa keluar. Itu ada dorongan yang sangat kuat. Begitu Anda mengatakan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi nggak sanggup Anda, diam dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, begitu minal jinnati wan nas. Allah. Anda diam dan guru Anda datang memeluk Anda dan mengatakan Masya Allah ya ahlul Quran, ya ahlul Quran, ahlul Quran. Lalu Anda berdoa bersama-sama guru Anda, minta supaya dijaga Qurannya tetap melekat pada Anda, menemani Anda sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu indah sekali, indah sekali. Kalau Anda mau coba silakan. Begitu Anda mendapatkan itu semua, demi Allah saya katakan, dunia sudah nggak ada nilainya. Anda pegang uang nggak ada artinya. Demi Allah saya katakan, ada kendaraan nggak ada artinya. Anda mau coba apa saja, Anda mohon pada Allah diberikan. Silakan. Tapi menghafal dengan cara yang benar. Karena ada orang yang hafal 30 juz, tapi cara menghafalnya tidak benar. Akhirnya ayat Quran itu dia gunakan bahkan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Bahkan ini bahkan melekat pada penceramah, pada ustadz. Ada yang membuat fatwa hanya untuk urusan dunianya. Jadi ambil ayat-ayat Quran, dia potong-potong bahkan untuk memenuhi hajat dunianya. Itu disebut oleh Quran sebagai penghafal yang zalim. Quran surah ke-35 32. Wa minhum zalimun li nafsihi. Ada orang yang dipilih hafal Quran tapi zalim dia, zalim pada dirinya, menempatkan ayat Quran bukan pada tempatnya. Allah tanamkan di lisannya qul huwallahu ahad, katakan Allah yang esa. Dia hafal tapi enggak menempatkan ayatnya, lisannya bisa mengatakan semua agama sama. Itu penghafal yang zalim. Penghafal yang zalim. Dia menipu. Padahal di ayatnya mengatakan wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta itu. Dia berdusta. Bahaya, bahaya. Dia menyuap, dia gibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha, hafal ayatnya tapi bergibah dia. Dia berselisih, la yaskhar qaumin qaum. Dia hafal ayat tapi senang berselisih. Apa faedahnya ayat yang dihafalkan? Enggak ada manfaatnya. Maka dari itu saya sering katakan, kalau ada penghafal Quran senang berselisih, ngaji Quran senang mencela, itu pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Kita nggak harus menyoal orang untuk apa, tapi kita bisa memperbaiki diri. Ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Jelas ya? Nah itu teman-teman sekalian, itu anugerah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan yang seperti itu, maka satu perbaiki niat, kedua yakin dengan Allah. Yakin. Ya. Kalau Anda semacam hambatan, kemudian telat, nah keyakinan itu jangan gugur, tapi alihkan kepada pemahaman yang membantu Anda semakin yakin. Terus Anda istighfar, ya Allah ampuni saya. Mungkin Engkau membuat saya lambat, bukan lambat tapi untuk mengampuni dosa saya. Saya menyesal ya Allah, dulu mengabaikan waktu saya ya Allah, mengabaikan aktivitas saya, banyak tentang urusan dunia ya Allah. Saya jarang mengingatmu, ampuni saya ya Allah. Begitu Anda istighfar, minta ampun dari dosa, itu lebih cepat tuh, biasanya lebih cepat. Nggak nunggu paling berapa menit jadi gampang. Seketika itu.